Coba ingat kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar enteng, ringan, bukan cuma pikirannya yang tenang gitu, nggak ada pikiran, tapi tubuhnya tidak terasa seperti mikul semen 50 kilo atau karung beras 50 kilo gitu ya. Banyak orang bilang, "Dok, saya nggak ada stres, nggak ada pikiran." Tapi ya bahunya pegel, lehernya tegang, pinggangnya sakit, atau kakinya, betisnya, ya perutnya terasa seperti ditekan atau seperti apa. Ya, bagi kebanyakan orang yang sudah lewat usia 40 tahun, istirahat itu cuma pindah duduk gitu dari depan laptop atau di depan kerjaan, pindah ke depan TV gitu. Terus pas bangun pagi, lehernya kaku ya, pinggangnya kayak mau copot, di dada seperti ada yang menekan atau cemas, tapi nggak tahu datangnya dari mana, atau asam lambungnya sering naik gitu. Terus nyoba apa, meditasi, nyoba latihan napas ya, tapi kok isi kepala malah makin berisik gitu, tidur nggak tenang juga. Nah, kenapa? Karena selama ini kita dibohongin, kita diajarin kalau stres itu adanya di kepala. Padahal stres yang paling berbahaya itu tidak ada di pikiran Anda. Seringkali orang bilang gitu, "Dok, pikiran saya udah nggak mikirin, ya, tapi kok pegelnya nggak hilang-hilang ya, atau bahunya jadi sakit dan segala macam." Nah, stres itu bisa bersembunyi atau memori tentang stres itu tersimpan di dalam otot, di antara tulang rusuk dan di sepanjang saraf tulang belakang Anda. Assalamualaikum, saya Dr. Ruli. Hari ini saya akan tunjukkan kenapa mencoba berpikir positif tidak akan pernah bisa menyembuhkan tubuh yang sudah terlanjur stuck tadi, macet ya, atau terkunci tadi. Dan bagaimana cara membuang emosi tadi lewat gerakan yang mungkin terlihat konyol tapi bekerja lebih kuat dari obat tidur manapun. Jadi kalau Anda susah tidur, sering teringat yang lalu-lalu, atau membayangkan masa depan yang tidak terjadi, belum terjadi, atau Anda merasa tidak ada pikiran tapi kok tidurnya susah, jangan-jangan tadi masih tersimpan di dalam otot, di dalam saraf Anda. Kita mulai ya. Nah, Anda pernah ngeliat nggak video dokumenter tentang beruang kutub yang baru lolos dari kejaran para pemburu? Begitu beruangnya udah nyampe di tempat aman, hal yang pertama dia lakukan bukan duduk diam ya, bukan merenungi nasib gitu ya, atau menulis jurnal syukur, enggak ya. Tapi biasanya beruang itu akan berdiri dan mengguncangkan seluruh tubuhnya dengan sangat-sangat keras gitu ya. Dia gemetar ya, bergetar semua tubuhnya seperti kedinginan ya, selama beberapa menit. Nah, setelah itu dia akan berjalan lagi seolah nggak ada apa-apa. Ya, habis kejar, ketakutan, getar-getar, santai lagi. Nah, itu namanya mekanisme alami tubuh untuk membuang tadi adrenalin, kortisol yang sempat meledak di dalam darah. Ya. Nah, sekarang bandingkan dengan manusia modern. Jadi saat Anda dimaki-maki sama bos, atau tagihan rumah sakit, atau tagihan cicilan rumah tangga dan lain-lain, itu bikin Anda lemas, apa yang Anda lakukan? Ya, biasanya Anda menahan diri ya, mungkin tegang di rahangnya, Anda berdiri tegak, berusaha terlihat profesional ya, menahan tangis dan menyuruh diri Anda sendiri untuk sabar. Ini hanya ujian gitu. Nah, selamat, Anda baru saja menjebak racun kimia masuk ke dalam daging, masuk ke dalam otot ya, masuk ke dalam saraf Anda sendiri. Jadi kortisolnya jadinya nggak kemana-mana, tapi tadi memorinya mengendap, membuat otot Anda tegang secara permanen. Dan akhirnya sistem saraf Anda lupa cara untuk rileks, karena tadi selalu tegang, Anda telan gitu ya. Anda terjebak di mode fight or flight ya, selama 24 jam, sehari, seminggu, 7 hari, akhirnya jadi kebiasaan. Itulah Anda kenapa merasa tetap lelah meski udah tidur mungkin 8 jam. Anda masih terasa pegel-pegel, asam lambung naik ya, dan lain-lain, meskipun misalkan Anda sudah tidak kepikiran lagi. Mungkin bahkan Anda udah resign dari tempat kerjanya, atau mungkin Anda udah cerai dari pasangan yang toksik, atau udah keluar dari rumah yang toksik tadi, tapi kok masih ada gitu. Dan karena tadi tersimpan di dalam fascia, tersimpan di dalam otot, tersimpan dalam saraf Anda. Nah, tubuh kita itu punya dua saklar utama. Kita sebut gas dan rem deh. Gas, rem ya. Masalahnya setelah Anda usia mungkin masuk 40, 50, 60, gasnya seringkali macet. Sarafnya terus-menerus ada sinyal bahaya.
ada tagihan, anak-anak belum mapan, lututnya sakit, terus kemarin habis medical check up ternyata merah semua gitu, banyak bintang-bintangnya gitu. Nah, kita pikir solusinya adalah ya mikirin hal-hal yang indah, banyak bersyukur, banyak berdoa dan seterusnya. Tapi otak kita itu sebenarnya itu penghambat terbesar untuk melepaskan stres tadi. Otak kita sebenarnya terlalu pintar sebenarnya untuk melindungi kita gitu. Misalkan kita mau nangis, otak kita menahan. Nih jangan nangis, bikin malu. Ya, atau jangan gemetar, udah tua, joget-joget ya, bikin malu aja. Akibatnya emosi itu jadi sampah yang menumpuk. Ya, emosinya jadi sampah yang menumpuk. Kenapa ada orang yang akhirnya emosinya dilepaskan dari ototnya, dari sarafnya, misalkan dipijat atau akupuntur, tiba-tiba nangis atau ketawa tanpa alasan yang jelas. Yang geli enggak atau sedih enggak, tapi ada satu titik misalkan dia melakukan gerakan yoga atau dipijat atau di akupuntur terus dia nangis. Bukan karena sedih, tapi karena otot yang kaku akhirnya dipaksa untuk lepas. Dan emosi yang terjebak di tadi, kekakuan tadi, akhirnya punya jalan untuk keluar. Salah satunya dengan air mata yang mengalir. Atau pernah nggak Anda melihat orang yang berzikir sangat dalam, terus tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak disadari. Nah, itu sebenarnya emosinya sedang mencari jalan untuk bisa keluar. Dan setelah dia melakukan meditasi atau zikir yang mendalam tadi, melakukan gerakan-gerakan yang tidak disadari, terus tiba-tiba keluar air matanya atau menangis. Dan itu salah satu fungsi dari mekanisme alami untuk melepaskan emosi tadi. Nah, Anda pernah dengar, mungkin bisa Anda cari ya, ada cerita Dr. James Gordon. Nah, Dr. James Gordon ini membantu mahasiswa di Haiti. Mungkin Anda pernah dengar ya, dulu ada badai yang sangat besar di Haiti, gempa besar tahun 2010. Ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang dalam kondisi stres berat, ya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak beku gitu ya, nggak diajak ngomong susah, nangis juga enggak ya, terus tapi marah kesel juga enggak ya, nggak bisa, terus sudah merasa hidup ini tidak ada gunanya atau tidak ada yang menggairahkan lagi. Jadi seperti seolah-olah udah mati tapi orangnya masih ada ya, tidak merasakan kebahagiaan lagi, tidak bisa marah, tidak bisa sedih ya. Nah, apa yang Dr. Gordon lakukan? Nah, Dr. Gordon itu tidak ngajak mahasiswanya untuk curhat, karena orang yang sedang dalam kondisi seperti itu diajak ngomong juga nggak bisa, tapi dikasih sesuatu tapi bukan obat ya, dia kasih apa, nyetel musik ya, diajak mahasiswanya untuk berdiri, kita goyangin tubuh ya, goyangin tubuh. Awalnya satu orang, tadinya malu atau males apaan sih ya, nah satu, terus dua, nah dua sampai semua orang akhirnya goyang-goyang yang gemeter, terus berguncang bareng-bareng. Nah, seketika tembok emosi yang dibangun itu runtuh. Ya, ada yang menangis, ada yang ketawa, ya, yang tadinya susah tidur bisa tidur lagi, ya, yang tadinya sering kebangun tengah malam terus tidurnya bisa nyenyak. Nah, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh beruang kutub dalam cerita saya yang pertama tadi, yaitu melepas ketegangan lewat fisik tadi, ya, digoyang. Nah, kita coba deh, misalkan Anda mau coba nanti namanya getar, yang Anda getarkan tubuh Anda dengan Anda lakukan di rumah. Ya, bukan pakai latihan yoga yang estetik, yang keren di posting di Instagram, nggak usah. Ini protokol yang secara neuroscience bisa dibuktikan ya, untuk membersihkan tadi adrenalin, kortisol yang terjebak di fasia-fasia tadi. Nanti kalau rumah lagi sepi ya, atau Anda merasa udah nggak tahan lagi, ada sesek, pikiran nggak bisa mikir ya, Anda tarik nafas, wah kok nggak hilang-hilang, Anda udah nyoba macam-macam, coba yang belum pernah Anda coba, yaitu satu ya, pilih satu lagu, cari lagu yang temponya cepat, yang menyenangkan, yang bikin Anda pengen joget, pengen bergerak. Ya, jangan lagu sedih yang bikin Anda makin merana atau yang bikin Anda teringat memori 10 tahun yang lalu ketika Anda sakit hati, jangan. Ya. Dua, berdiri tegak, buka kaki Anda, gak usah peduli penampilan. Ya, Anda nggak lagi audisi apa Indonesia Mencari Bakat atau apa gitu, enggak. Ya, terus mulailah untuk bergerak, guncang ya. Mulai dari tangan, mungkin Anda susah nih, kaku badannya. Tangan dulu ya, tangan, terus kaki ya. Lama-lama biarkan seluruh tubuh Anda untuk bergetar, dari kepala ya, bahu ya, kemudian pipi Anda, mungkin rahang, dan ya paling nggak coba deh 5 menit aja ya, terus ya Anda senang ya, lakukan sampai agak capek ya, abaikan pikiran apa-apaan sih udah tua malu gitu.
Nah, itu otak yang tadi berusaha untuk menghalangi, otak yang sombong berusaha untuk memegang kendali. Padahal Anda butuh seperti beruang kutub tadi. Ya, setelah Anda lakukan misalkan 5 menit atau 7 menit ya, berhenti, tarik napas ya. Terus napasnya dalam tapi dari perut, napas diafragma. Nah, saat Anda melakukan ini, Anda sedang mengirim pesan lewat jalur cepat ekspres ke pusat ketakutan di otak namanya amigdala ya. Mari kita berguncang, artinya kita hidup, artinya kita aman, kita selamat, ya tidak ada harimau yang mau makan kita, ya kita aman gitu ya. Nggak mungkin kan Anda misalkan lagi dikejar harimau atau dikejar singa, dikejar beruang, terus Anda joget-joget, ketawa-ketawa kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu cara ketika Anda ini selama ini sudah terlalu lama menyimpan tadi, rasa takut dan tegang tadi, ketika Anda lakukan getaran, ya tubuh bergetar seperti beruang tadi, nah, itu menandakan bahwa Anda aman. Ya, Anda sudah menghabiskan ya puluhan tahun mungkin belajar cara mengontrol diri, cara tampil kuat di depan keluarga, di depan bawahan, ya tetap tenang di tengah badai. Ya, misalkan atasan Anda ekonomi lagi jelek, politik nggak jelas kemana. Tapi kadang-kadang cara terbaik untuk menjaga kewarasan kita adalah dengan berhenti menjadi terlalu ketat mengontrol diri. Nah, dunia tidak ingin Anda menjadi patung yang sempurna, tegak, berdiri. Keluarga Anda lebih butuh Anda yang sehat, yang luwes, yang hadir sepenuhnya, tidak kaku, tidak, ya bukan Anda yang ada fisiknya tapi jiwanya kosong gitu, terjebak di mode siaga satu terus, ya nggak bisa tidur, sama anak nggak ramah, sama nggak ada kasih sayangnya, dan seterusnya. Jadi, kapan terakhir kali Anda membiarkan tubuh Anda untuk memimpin? Selama ini pikiran Anda memimpin tubuh terus, tapi tubuh Anda tidak dikasih kesempatan untuk bergantian memimpin. Caranya simpel banget, coba guncangkan tubuh Anda sebentar saja setelah video ini selesai. Beritahu saya di kolom komentar apakah leher Anda terasa sedikit lebih ringan setelahnya. Ya, sampai jumpa di saat-saat relax berikutnya. Tetap kuat dan jangan lupa untuk sesekali menjadi beruang yang tadi melepaskan ketegangan. Nah, kalau Anda pengen lebih tuntas, pengen lebih benar-benar kuat menghadapi tadi tekanan segala macam yang sudah berlalu atau yang akan datang, silakan ikut webinarnya gratis. Ya, saya adakan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau pengen ikut, silakan daftar di admin. Infonya ada di saya sampaikan entah di sini atau di sini. Terima kasih sudah menyimak. Sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Saya Dr. Ruli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.